أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. Adapun ciri-ciri orang yang kafir itu innal ladzina kafaru sawa'un alaihim. Inna sesungguhnya alladzina kafaru orang yang ingkar kepada Allah atau kafir kepada Allah, sawa'un alaihim sama saja atas mereka. Anzartahum apakah kamu memberikan peringatan kepada mereka, am lam tunzirhum la yu'minun atau kamu tidak memberikan peringatan kepada mereka la yu'minun, mereka tetap tidak beriman. Intinya orang yang kafir kepada Allah itu mereka diberikan nasihat enggak terima, tidak diberikan nasihat juga mereka biasa-biasa saja. Kenapa demikian? Allah jelaskan ciri-ciri orang kafir itu dalam ayat yang ke-7, khatamallahu ala qulubihim. Allah telah menutup hati mereka. Jadi mereka sudah ditutup hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam tafsirnya yang ditutup hatinya itu adalah 3 macam. Pertama ditutup, kedua digembok, ketiga disegel. Ini sudah tebal sekali tutupannya, sehingga orang yang sudah ditutup hatinya oleh Allah maka sulit mendapatkan hidayah atau petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Dapat mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk memahami Al-Qur'an sulit, untuk membaca, mendekat kepada Al-Qur'an juga sulit. Berarti ini adalah ciri-ciri orang yang ditutup hatinya. Khatamallahu ala qulubihim, bahwa Allah telah menutup hati mereka. Kenapa ditutup hatinya? Karena mereka tidak terkesan dengan Al-Quran, mereka tidak terkesan dengan bacaan Al-Quran. Bahkan mereka menolak daripada apa yang disampaikan melalui Al-Quran. Bahkan mereka sangat bertolak belakang, sangat susah untuk menerima Al-Quran, sehingga ditutup hatinya. Wa ala sam'ihim, dan pendengaran mereka ditutup oleh Allah. Artinya apa? Bahwa kalau hati ditutup, maka pendengaran batin mereka juga ditutup oleh Allah, sehingga sulit untuk mendengarkan kebaikan-kebaikan. Sehingga yang masuk dalam pendengaran batin mereka adalah mereka lebih merespon perkara-perkara yang negatif. Padahal kalau kita isi otak kita, batin kita dengan perkara-perkara negatif, maka kita akan selalu berburuk sangka. Maka dari itu apapun yang masuk di telinga kita, penglihatan kita, maka itu akan masuk ke dalam hati kita dan akan menjadi karat dari hati itu sendiri. Kalau perkara baik yang masuk, maka baik pula yang akan keluar dari pikiran kita dan pembicaraan kita, hati kita. Wa ala absarihim, dan mata mereka ditutup. Maksudnya mata batin mereka ditutup sehingga mereka buta tentang perkara-perkara yang baik. Bisyawah, dengan tutupan yang tebal. Maka kalau sudah ditutup hati, ditutup pendengaran, ditutup penglihatan, hatinya ditutup, susah untuk menerima kebaikan. Pendengaran mereka juga kalau dengar perkara yang baik, yang bermanfaat, enggak mau. Justru yang lebih senang didengar adalah perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Wa ala absarihim, penglihatan mereka. Maka perumpamaan orang yang ditutup hati, pendengaran dan penglihatan mereka adalah seperti orang yang buta tuli dan tidak bisa bicara. Seperti orang jalan, di tengah jalan tiba-tiba ketemu jembatan. Jembatan ini depannya putus. Kita sudah kasih tulisan pelang itu bahwa jembatan ini putus, jangan lanjutkan perjalanan. Enggak bisa baca. Kenapa? Karena buta. Absarihim, penglihatan mereka tidak bisa melihat. Habis itu kalau begitu kita pakai pengeras suara, Tuhan, jangan lanjutkan perjalanan karena di depan ada jalan putus, jembatan putus. Enggak dengar. Masalahnya apa? Mata, hati atau batin mereka ditutup. Pendengaran hatinya ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian akhirnya satu-satunya jalan untuk menyelamatkan orang ini adalah yaitu dengan cara kita memegang tangannya, berjabat tangan dan kita tarik dia.
Inilah yang kita usahakan, yaitu bagaimana kita mengajak manusia ini kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bersilaturahmi, yaitu dengan kita datangi mereka. Itu sekarang kalau kita nunggu orang mau datang sendiri untuk memakmurkan masjid, itu lama prosesnya. Maka kita perlu datang. Kenapa? Itu tidak ada orang kafir, tetapi ciri-ciri kekafiran itu sudah banyak sekali sekarang kelihatan di atas bumi ini. Yaitu bahwa mereka tidak mau mendengar kebaikan, tidak mau melihat kebaikan, tidak mau bicara kebaikan, tapi masih banyak yang bicara yang sia-sia, kemudian melihat yang sia-sia sehingga ditutup mata hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Walahum azabun azim, dan bagi mereka adalah azab yang sangat pedih. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dua ayat ini cukup untuk menjelaskan ciri-ciri orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian 13 ayat berikutnya berbicara tentang orang-orang yang munafik, orang-orang yang berpura-pura baik, tapi sebenarnya mereka lebih berbahaya daripada orang kafir. Maka surat Al-Baqarah ini yaitu cukup dua ayat yang berbicara tentang ciri-ciri orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah melindungi kita daripada sifat-sifat orang kafir, yaitu yang menentang dengan nyata, menentang dengan terang-terangan apa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW, apa yang dibawa oleh baginda Rasulullah SAW. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.